Malam ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah sangat dikenal dan diketahui, yaitu murah hati. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yaitu menjadi murah hati sama seperti Bapak itu murah hati, ya. Nanti saya akan minta Pak Marhen boleh bantu untuk membacakan beberapa ayat-ayat yang akan dipakai gitu ya Pak. Oke. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Pak Marhen. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apakah benar Allah itu murah hati, itu yang lebih dulu ya. Nah, kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya bayangkan pada waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, maka segala sesuatu itu tersedia dengan limpah. Mau makan apa saja, mau senang-senang, semuanya tersedia dengan bebas tanpa harus bekerja, tanpa harus mencari sesuap nasi. Itu merupakan satu anugerah. Dan sampai hari ini pun Tuhan masih melimpahi kita dengan berkat. Walaupun dikatakan bahwa kita harus berpeluh untuk mendapatkannya, tapi berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang dikasihinya itu memang dahsyat, jauh melampaui segala hal yang dapat kita pikirkan. Nah, coba kita renungkan tentang bagaimana apa saja berkat yang telah kita terima. Berkat Tuhan itu adalah berkat yang telah kita terima. Kemurahan Tuhan secara umum itu kepada semua manusia. Kita sudah tahu tentang anugerah Tuhan yang begitu besar kepada manusia pada umumnya, dan yang lebih besar lagi kepada kita semua dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Nah, itu adalah semua bukti tentang kemurahan Tuhan untuk mau memberkati hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, rencana yang penuh dengan hari depan yang gilang gemilang, rencana yang begitu bagus, tapi kemudian seringkali diselewengkan karena manusia tidak tahan untuk tidak cepat-cepat mengambil berkat Tuhan, untuk tidak cepat-cepat mendapatkan semua yang dia inginkan. Jadi itulah halangannya, justru karena manusia tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Sedangkan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, itu yang perlu kita yakini, ya. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Nah, yang kedua, ternyata memang kita itu yang di dalam Kristus itu mendapatkan bahwa buah roh kita itu yang paling jelas adalah kemurahan. Nah, tolong Pak Marhen bacakan dari Galatia 5 ayat 22, Pak. Galatia 5, 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, terima kasih Pak. Itu masih dilanjutkan nama ayat 23, tapi tidak usah, karena kemurahan itu sudah ada di ayat 22, dan itu adalah kemurahan hati. Itu adalah kemurahan yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang hidup dari roh Allah. Dia mendapatkan buah roh, yaitu kemurahan hati. Tapi selain dapat dari buah roh, kita itu semestinya sudah mengeluarkan buah roh itu, dia juga telah memberikan kepada kita tentang
kemurahan hati itu di dalam kasih, yaitu apa yang telah Tuhan katakan kepada setiap kita untuk supaya kita itu mempunyai kasih, dan kasih ini adalah karunia yang paling utama karena ada 3 hal yang Tuhan berikan karunia itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ternyata yang tinggal tetap pada waktu iman dan pengharapan itu lenyap, maka yang tinggal adalah kasih. Dan kasih itu, nah ini akan kita baca lagi ya, tolong dibacakan lagi 1 Korintus 13 ayat berapa itu? Kasih itu ayat 1 toh. Ada Pak, sudah saya kirim juga itu. Sebentar. 1 Korintus 13 ayat 4, Pak. 1 Korintus 13, oh ayat 4 ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. ya, Terus ya Pak? ya lagi. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, Ya, pengetahuan akan lenyap. terima kasih Pak Marhen. Jadi semuanya itu akan berhenti pada waktunya, tetapi kasih itu tidak pernah berhenti. Jadi 1 Korintus 13 ayat 4, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kalau kita itu di dalam Tuhan, kita mengatakan bahwa diri kita ini anak Tuhan, tetapi tidak ada kasih dalam hidup kita, maka percuma saja, itu seperti gong yang bergemerincing. Dan pada waktunya nanti semuanya lenyap, tinggal kasih. Dan kasih itu ternyata adalah murah hati. Nah, kalau kita perhatikan, ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita ini, di dalam persiapan kita untuk menuju kekekalan. Yang lalu saya pernah cerita tentang pada akhirnya bahwa kita ini akan mendekati waktunya kita akan berpisah dengan dunia ini. Maka segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan harta di surga? Bagaimana harta di surga itu bisa terkumpulkan? Salah satunya ini adalah dengan murah hati. Nah, apa saja halangan murah hati? Kalau kita mau ngomong tentang murah hati, kita ngomong tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bagaimana caranya kita berbagi? Ada ayat-ayat di situ yang sekian banyak yang saya kirimkan. Itu saya melihat adanya satu tantangan di dalam kemurahan hati. Apa itu? Yaitu kita ini seringkali tidak bisa rela berpisah dengan apa yang kita miliki. Entah itu harta, entah itu waktu, entah itu tenaga, pikiran, apapun yang kita miliki itu kita ingin pertahankan untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi milik kita sendiri, tetap menjadi milik kita dan tidak ingin dibagikan. Kemudian di dalam kenyataan hidup sehari-hari kita itu seringkali mengalami yang namanya kekeringan di dalam rohani kita. Kalau roh itu tidak lagi menguasai hidup kita, maka kita itu sepertinya hanya berjuang untuk mencari kesenangan sendiri. Egoisme kita meningkat dan itu semua adalah lawan daripada murah hati. Nah, di dalam keadaan ini kita perlu sekali untuk berjuang, untuk
bukan hanya kita itu belajar dari firman Tuhan, tetapi melakukan. Dan ini yang seringkali missing dari semua orang Kristen yang ke gereja, bahwa mereka suka baca Alkitab, suka doa, suka datang ke gereja, suka memuji Tuhan, tetapi di dalam aplikasinya seringkali sangat kurang. Seringkali yang menjadi masalah itu adalah melakukan tindakan ketaatan. Dan ini yang paling sering harus kita dengar dengan di dalam doa. Firman Tuhan bilang apa kepada kita? Ya, memang perjuangan kita itu melawan darah dan daging dalam dunia ini adalah untuk melawan nafsu, melawan keinginan tubuh kita. Tetapi sebenarnya perjuangan kita yang lebih besar itu adalah perjuangan dalam roh, yaitu untuk selalu merindukan suatu persekutuan yang dekat dengan Tuhan, di mana kita itu boleh sungguh-sungguh mendengar apa yang Dia firmankan dalam hidup kita, di mana roh itu berbicara kepada kita untuk mentaati apa yang Tuhan ingin lakukan. Nah, sekarang yang paling masalah adalah kenapa kok seringkali kita tidak bisa murah hati? Karena yang tadi kita katakan egoisme. Karena kita itu tidak mampu untuk melawan egoisme kita, apa yang kita dapatkan ingin kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita kikis, itu yang perlu untuk diberikan pertolongan oleh roh untuk kita mulai taat. Ada orang yang berkata, ya Pak, nanti besok saya kalau kaya, kalau saya punya uang banyak, nanti saya akan bagi-bagikan, saya jadi murah hati. Nah, gimana, setuju enggak dengan orang yang bilang demikian? Saya kira salah ya. Saya kira bahwa kemurahan hati itu tidak nunggu bahwa kita kaya baru bisa murah hati. Oleh karena sebaliknya justru yang lebih benar adalah pada waktu kita sudah belajar murah hati mulai dari sekarang waktunya, maka kekayaan dan berkat Tuhan itu yang menunggu kita. Seperti Matius 6:33, pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, masalahnya apa? Kita itu seringkali berjuang untuk mencari tambahannya ini. Yang lebih kita pentingkan bukan mencari kerajaan Allahnya. Nah, mencari kerajaan Allah ini memang definisinya sangat luas ya. Bagaimana kita itu mau hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan perjuangan kita tiap hari itu adalah bagaimana kita belajar berpisah dengan apa yang kita senangi. Kita belajar untuk mengurangi kesenangan hidup dalam dunia ini. Karena kalau kita itu masih tetap mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita masih terus menggandrungi apa yang akan kita enjoy, apa yang akan kita nikmati di dalam dunia ini, maka kita itu tidak mempunyai kasih kepada Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan supaya kita bertobat. Untuk setiap kita, bahwa kita itu harus punya buah roh yang keluar. Dan yang paling gampang itu dan nyata itu sebenarnya adalah kasih dan murah hati. Nah, maksud saya buah roh itu murah hati ya. Kemudian yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, karunia yang paling utama yang Tuhan inginkan itu adalah kasih. Dan kasih itu sabar, dan kasih itu murah hati. Nah, kalau dalam hal ini kita tidak punya kemurahan hati, maka kita itu tidak ada gunanya, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, sedangkan orang dunia aja banyak yang murah hati. Saya kenal beberapa orang itu yang begitu mudahnya berpisah dengan harta miliknya. Ya, ada yang suka bagi-bagi uang, ada yang suka sekali untuk
ya menunjukkan bahwa dia itu betul-betul baik hati, murah hati, memberi, dan tidak suka untuk menyalahkan orang. Nah, di dalam hal bagaimana kita berbagi, ini yang mungkin yang paling mudah dilakukan, yaitu bagaimana kita mendisiplin diri untuk mulai terus menerus setiap hari. Perjuangan kita itu sebenarnya untuk berbagi itu, repotnya itu adalah bukan hanya satu kali. Kita misalkan taat, suatu hari kita kena firman Tuhan, wah iya saya mau berbagi, terus kemudian kita mulai melakukannya. Tapi seringkali 1 kali, 2 kali, 3 kali kemudian kita mulai mundur, kita mulai tidak konsisten, mulai melupakannya, kita merasakan sudah saya lakukan. Nah, itu juga yang merupakan satu halangan bagi kita, bahwa kita itu harus melakukannya secara konsisten, secara terus-menerus gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan supaya kita lakukan itu adalah bagaimana kita akan memandang bahwa kemurahan hati itu ternyata adalah orang yang murah hati. Itu di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini yang seringkali dikejar orang. Wah, kalau saya sudah murah hati, saya mesti akan bisa dapat kemurahan dari orang lain. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari, bahwa kemurahan Tuhan itu tidak mesti keluar dalam bentuk fisik. Kemurahan Tuhan itu bisa dalam bentuk yang macam-macam yang lain, ya. Kasih dari Tuhan itu boleh kita alami dalam berbagai macam bentuk. Bisa menjadi berkat bagi orang, itu sudah sangat bersyukur ya. Nah, jadi kalau kita itu belajar murah hati, kita mau percaya bahwa dengan kemurahan hati kita itu akan makin bertumbuh. Nah, di mana ayatnya? Kita akan makin bertumbuh ya, di dalam 1 Korintus, bentar. Membangkitkan syukur kepada Allah. Nah, 2 Korintus 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11. Tolong Pak Marhen. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 11 ya. Iya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat ini luar biasa. Ini yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa kemurahan hati itu ternyata akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Makin kita taat untuk murah hati, makin akan diberikan kepada Tuhan kesempatan untuk lebih lagi murah hati. Dan ini yang kita percaya, bahwa Ia yang menyediakan benih bagi menabur, Dia juga menyediakan roti untuk dimakan. Maksudnya apa? Maksudnya berkat yang kita terima, itu kita harus percaya bahwa sebagian itu adalah benih, sebagian adalah roti. Jadi jangan kita anggap roti semua. Kalau kita anggap roti semua, ya kita makan semua habis ya. Kemudian kita buang. Kalau kita percaya itu sebagian adalah benih yang harus kita taburkan, maka itulah yang memberikan kita kekuatan untuk berani menabur, untuk berani memberi, untuk berani berpisah dengan harta kita. Ini kita bicara tentang harta dulu ya, bukan hanya harta sebenarnya, tapi juga waktu, juga sebenarnya dalam banyak hal itu adalah semangat pengampunan, mengampuni orang, dan
memberikan waktu kita untuk mendengarkan orang, macam-macam kemurahan hati itu ya. Nah, tapi yang kita fokuskan lebih dulu ini adalah tentang bagaimana kalau kita itu mau taat untuk percaya bahwa Dia yang menyediakan benih bagi penabur, Dia juga yang menyediakan roti, Dia juga akan melipat gandakannya, ya. Jadi melipat gandakan itu maksudnya apa? Maaf Pak Abraham, waktunya tinggal 4 menit ya Pak Abraham. Oh ya, sorry. Oh, sudah dekat sekali. Oke. Jadi Nggak apa-apa. melipat gandakan itu adalah bagaimana kita percaya bahwa kemurahan hati itu bukan hanya berhenti di situ, tetapi makin hari makin diperbesar oleh Tuhan. Sehingga kita itu sampai tidak tahu lagi sampai di mana kita itu bisa melihat berkat Tuhan yang disediakan, yang tadi dikatakan bahwa siapa yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ya, jadi ada beberapa banyak kesaksian-kesaksian yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Orang-orang yang murah hati itu mendapatkan gantinya. Yang lalu pada waktu sharingnya Pak Tommy itu saya sampaikan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan. Pada waktu kita mulai taat untuk murah hati, untuk memberi, untuk mengasihi dan memberkati orang lain, maka ternyata Tuhan itu tidak akan berhutang. Tuhan itu akan melimpahkan kemurahannya dan kasihnya yang berlimpah dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa beroleh kekuatan untuk tetap mengasihi, murah hati, memberikan segala waktu, tenaga, pikiran kita kepada orang-orang lain. Dan khusus masalah yang ingin saya tekankan juga, kemurahan hati di dalam mengampuni, kemurahan hati di dalam untuk tidak menuntut. Saya seringkali itu merasa tertemplak pada waktu saya melihat kalau pekerja saya itu tidak efisien dengan waktu. Mereka bermalas-malasan. Saya seringkali merasa saya dirugikan, tapi saya belajar untuk juga belajar murah hati, untuk tetap bisa mendisiplin tetapi penuh dengan kemurahan hati. Itu yang memang tidak mudah ya. Jadi dalam banyak hal kita itu perlu belajar murah hati, dan saya ingin menyampaikan dengan satu kesaksian bahwa ternyata orang yang murah hati itu benar-benar Tuhan tidak pernah tahan untuk melimpahi dengan berkat. Ya, saya tambahkan kesaksiannya dari Debbie Basir aja dah, ya. Bahwa Debbie Basir disuruh Tuhan untuk memberi kepada 5 orang penginjil desa, dan dia seringkali mengatakan tidak Tuhan, tidak bisa, dengan berbagai macam alasan. Tetapi begitu dia taat, dia berikan itu kepada mereka, ternyata dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari kemudian, tiba-tiba ada orang yang datang dan memberikan gantinya lebih daripada yang dia berikan. Padahal jumlah yang diberikan itu, dia bilang lebih dari separuh tabungan saya itu yang Tuhan inginkan saya berikan. Dan ternyata Tuhan itu betul-betul tidak pernah berhutang, sehingga yang saya terima itu jauh lebih banyak daripada yang saya berikan. Nah, saya ingin tambahkan ini dulu sampai di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu dengan banyak kesaksian tentang bagaimana kita itu yang murah hati menerima banyak kemurahan. Oke, saya berhenti di sini dulu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Marhen untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Abraham buat sharing firman Tuhan-Nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan